Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu channel ini. Marilah kita senantiasa bersalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan kami, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, rahimakumullah. Agama Islam telah mengatur segala perkara, termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam, wajib tahu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa waktu tidur itu perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah bisa mendatangkan keburukan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Namun umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya. Hal ini karena ada beberapa tidur yang dibenci Allah sehingga sebaiknya dihindari. Yang pertama, tidur setelah salat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah adalah tidur usai melakukan salat subuh atau hailullah. Kata hailullah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan, yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya dihindari. Pasalnya, tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas. Hal ini karena bangun tidur akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, tidur setelah salat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah selanjutnya yakni tidur selepas salat asar atau ailullah. Kata ailullah diambil dari kata illat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah salat asar hingga menuju maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur setelah salat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Yang ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat Isya. Tidur sebelum melakukan sholat Isya juga termasuk dalam waktu yang tidur dibenci Allah. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena biasa menyebabkan umat muslim melewatkan salat Isya hingga keesokan harinya. Mayoritas ahli hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan jika merasakan lelah. Tetapi tidur sebelum sholat Isya ini janganlah dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah melaksanakan sholat Isya dan kemudian bangunlah di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Itulah beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.